Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari berdoa agar COVID di Indonesia segera hilang. Oke, anak-anakku sekalian, kita mengetahui bahwa makhluk yang ada di dunia ini terdiri dari makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, tidak terlihat, seperti bakteri, kuman, bahkan sampai makhluk hidup yang besar. Kalau yang kecil itu kita namakan mikroorganisme, yang besar kita namakan makroorganisme. Ayo, makhluk hidup yang paling besar di dunia ini apa? Ayo, ada yang tahu? Zaman dulu mungkin ya berjuta-juta tahun yang lalu bisa dikatakan bahwa makhluk hidup yang besar itu adalah yang ada fosilnya ya, adalah seperti dinosaurus segala macam. Kalau yang makhluk yang hidupnya ukurannya sangat kecil dari dulu mungkin sampai sekarang tetap sama ya. Ada bakteri, ada virus dan lainnya. Kemudian ternyata para ahli sudah mengenal sekitar 10 juta jenis makhluk hidup. Tapi masih banyak yang belum diketahui. Kira-kira bagaimana nih kalau misalkan makhluk-makhluk hidup ini tidak kita kasih nama? Kita manggil singa, mau manggil apa? Wow gitu misalkan. Kita manggil kucing apa? Meong, karena suaranya. Akan sangat sulit bila makhluk-makhluk hidup ini tidak kita kelompokkan. Nah, sehingga penting sekali untuk bisa mengenal dan mempelajari mereka, kita mengkelompokkan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara diklasifikasikan. Nah, di sini ada contoh ya. Ada dua di kiri dan kanan. Satu ada sejenis apa ini ya? Ada yang tahu ini apa? Apakah tikus atau kucing? Atau mungkin mohon maaf babi? Nah, sebelah kiri kita itu adalah kucing. Pengelompokan ini nantinya akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kemiripan atau kesamaan kayak gitu. Nah, di sini kita lihat lagi ya, mirip kucing sekali ini
Tapi seperti tikus, siapakah ini, makhluk apa ini? Ada yang tahu? Apakah tikus? Apakah babi? Atau kucing? Kita lihat lagi. Ternyata makhluk ini adalah sejenis kucing-kucingan. Namanya adalah Felis catus. Nah, nanti kita akan mengenal nih bahwa urutan pengelompokan makhluk hidup dari tingkat tertingginya sampai tingkat terendahnya. Tertingginya itu makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan kingdom namanya. Ada kingdom sampai tingkat spesiesnya. Pentingkah mengklasifikasikan makhluk hidup? Sangat penting tentunya ya. Tujuan klasifikasi ini adalah memilah mengkelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan tertentu atau unit-unit tertentu. Kemudian bertujuan juga untuk mengenali, mempermudah, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari makhluk hidup ini dinamakan dengan taksonomi. Yang mencetuskan pertama kali adalah Carolus Linnaeus. Nah, dalam biologi, taksonomi merupakan cabang ilmu tersendiri yang mempelajari penggolongan atau sistematika makhluk hidup. Nah, istilah penamaannya, penamaan makhluk hidup diistilahkan dengan nama tata nama binomial atau binomial nomenklatur. Mari kita simak bareng-bareng bagaimana urutan taksonomi atau urutan pengkelompokan makhluk hidup. Terbagi menjadi dua pada hewan dan tumbuhan. Sebenarnya sama saja, cuman ada sedikit yang membedakan. Dilihat yang pertama adalah kingdom, yaitu kerajaan. Pada hewan dan tumbuhan itu sama. Kemudian pada hewan, setelah kingdom itu ada filum. Pada hewan itu filum. Kalau tumbuhan itu divisi. Kemudian ada kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Semuanya sama. Kayak gitu ya. Kemudian dalam menuliskan nama makhluk hidup harus menggunakan tata nama yang ilmiah. Dimulai terdiri dari dua kata. Kata yang pertama merupakan genus, kata yang kedua adalah spesies. Huruf pertama genus pada kata pertama itu ditulis kapital huruf pertamanya. Sementara huruf keduanya pada kata kedua ditulis huruf kecil. Bisa kita tulis dengan garis bawah atau cetak miring atau tebal dua kata tersebut untuk menandakan bahwa kata tersebut berasal dari nama ilmiah dan harus menggunakan bahasa Latin. Pada tumbuhan, jika lebih dari dua kata, maka kata kedua dan berikutnya itu digabung. Kalau pada hewan, jika lebih dari tiga kata, kata yang ketiga bukan merupakan spesiesnya, bukan. Kemudian nama spesies juga mencantumkan nama inisial atau penemu atau pemberi nama. Ini ada contoh penulisan nama ilmiah. Padi dalam bahasa Indonesia, padi itu menghasilkan apa? Ada yang tahu? Beras ya. Nama ilmiahnya itu adalah Oryza sativa. Kita bisa menuliskan dengan cetak miring atau kita garis bawah Oryza sativa garis bawah, atau di bold ya, ditebalkan Oryza sativa. Oryza tadi menyatakan adalah genusnya, sativa menyatakan apa? Spesiesnya, seperti itu. Begitupun ada beringin, ada singa, sama-sama kita cetak miring atau garis bawah atau kita cetak tebal. Singa itu ternyata nama ilmiahnya adalah Panthera leo.
Panthera itu menyatakan genus, Leo adalah spesiesnya. Kemudian pada pembagian kelompok makhluk hidup itu dari tahun 1735 sampai 2015 pengelompokannya itu banyak sekali jenisnya. Ada 2 kingdom sampai 7 kingdom pada saat ini. Nah, masing-masing pengelompokan itu berdasarkan pengetahuan pada saat itu, berdasarkan tingkat kesamaan yang ada di dalam makhluk hidup. Kemudian kita kan mengenal ada makhluk hidup yang sangat kecil atau mikroorganisme. Bagaimana cara melihatnya? Kita harus menggunakan namanya mikroskop, yaitu alat untuk melihat mikroorganisme. Mikroskop sendiri terbagi berbagai macam ya. Ada yang mikroskop cahaya, ada mikroskop listrik, bahkan yang besar ini mikroskop elektron, bisa melihat sampai tingkat yang lebih kecil lagi dari mikroskop biasa. Perbesarannya, jadi objek yang ada seperti sel atau makhluk hidup diperbesar sehingga terlihat oleh mikroskop ini. Di sini ada bagian-bagian mikroskop. Ini adalah mikroskop cahaya menggunakan sumber cahaya lampu. Pada bagian atas ini ada lensa okuler, fungsinya adalah memperbesar penampakan objek. Kemudian ada lensa objektif. Nah, lensa objektif ini ada 3 dan bisa diputar sesuai perbesarannya. Kemudian ada penjepit, gunanya untuk menjepit kaca preparat. Jadi di letak di tengah ini nanti kita masukkan kaca preparat untuk melihat objeknya. Kemudian kita bisa atur juga cahaya yang masuk dengan tombol pengatur pemusat. Kemudian ada tabung mikroskop. Di sini tabung ini fungsinya adalah menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ada pengitar untuk memutar lensa objektifnya. Kemudian ada lengan, bagian yang digunakan untuk memindahkan. Kemudian ada mikrometer, memfokuskan bayangan secara lambat. Kemudian ada makrometer, jadi pemutar ya, pemutar. Kalau mikrometer itu pemutar halus, kalau makrometer itu adalah pemutar kasar. Fungsinya apa? Untuk membantu memperjelas secara perlahan objek yang sedang diamati. Dan tengah-tengah adalah meja objek. Kemudian bagaimana sih cara membawa mikroskop dengan benar atau menggunakannya dengan benar? Jadi kita mulai menggunakan mikroskop itu dengan lensa objektif yang perbesarnya kecil atau lemah sampai besar. Kemudian kita meletakkan objek di meja mikroskop dan kita dekatkan dengan lensa objektifnya. Kemudian kita perhatikan bayangan yang terlihat di lensa okulernya sambil kita putar-putar. Ini pemutarnya, pemutar kasar atau pemutar halus. Ketika awal kita menggunakan pemutar kasar, setelah sudah mendekati objeknya kita perlahan menggunakan pemutar halus. Terus kita atur terus posisi bayangan agar terlihat. Jika bayangannya belum nampak, kita ulangi lagi seperti tadi. Kemudian kita kalau bisa jangan menggunakan pembesaran yang lensa objektif yang berukuran besar. Karena apa? Karena bisa jadi objeknya itu sebenarnya menggunakan lensa yang kecil saja sudah terlihat. Kayak gitu. Kemudian ketika memindahkan lensa objektif dari pembesaran lemah ke kuat, kita harus menghindari gesekan dengan kaca. Kenapa? Karena saking dekatnya antara objek preparat dengan lensa objektif. Kemudian kita jangan mengarahkan cermin langsung ke sinar matahari karena cahayanya sangat kuat sehingga memantul ke cermin dan menuju mata, mengakibatkan
terganggunya penglihatan kita. Bersihkan lensa juga dengan kertas lensa, beri air sedikit, dan tentunya bisa kita gunakan alkohol untuk membersihkannya. Pada saat digunakan, kaca objek ditutup dengan menggunakan kaca penutup. Hati-hati menggunakan kaca penutup karena mudah pecah dan dapat melukai tangan. Jadi ada teman-teman, adik-adik bisa nanti searching apa itu kaca preparat dan kaca penutupnya. Untuk saat ini kita memang belum belajar menggunakan mikroskop secara langsung, tapi adik-adik nanti bisa lihat di YouTube atau di Google berbagai macam peralatan yang digunakan untuk melihat mikroorganisme seperti mikroskop ini. Oke, kemudian untuk hari ini tugasnya adalah membuat gambar satu makhluk hidup bebas apa saja. Kemudian adik-adik, anak-anakku, silahkan tulis tingkat taksonominya, tingkat taksonnya dari kingdom sampai spesies. Contohnya seperti ini. Ustadz Syihab menggambar ayam kampung. Kingdomnya itu kingdom animalia. Kemudian filmnya chordata sampai spesiesnya itu adalah Gallus Gallus. G di sini mencatatkan genus, Gallus itu menyatakan spesiesnya. Tapi kok ini ada subspesies? Tidak masalah. Jika memang ada yang lebih kecil dari tingkat spesies seperti subspesies ini, tidak masalah, silahkan ditulis. Nah, di sini lebih dari 3 kata kan ya, Gallus domesticus. Gallus itu menyatakan apa tadi? Genusnya, domesticus adalah spesiesnya. Boleh tidak menggambar tanaman? Silahkan menggambar tanaman juga tidak apa-apa. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang senantiasa terus belajar dan belajar, dan tentunya makhluk hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kita manusia, untuk manusia memanfaatkannya sebaik-baiknya agar kita semakin takwa, agar kita semakin beriman kepada Allah. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.